Saat pertama kali membuka kotaknya, saya langsung notice kalau kaca depan dari Infinix S2 Pro ini memiliki tepian yang melengkung. Makin cantik saja ya, dan memang harus begitu. Karena sisi depan dari Infinix S2 Pro ini adalah pertunjukan utama dari ponsel ini. Di bagian atas kita akan melihat ada dua buah lensa kamera dengan ukuran yang berbeda. Lensa yang lebih besar adalah lensa wide yang lebih cembung sehingga dapat mengambil gambar dengan sudut yang jauh lebih luas dari lensa normal. Saya menyukai desain dari earpiece yang bersebelahan dengan proximity sensor pada ponsel ini. Dan untunglah kali ini Infinix sudah memberikan LED notifikasi pada S2 Pro. Turun sedikit, kita akan menemukan layar HD 720p yang masih berdimensi 5,2 inci dengan panel IPS. Meski ukuran dan resolusinya tetap sama, nampaknya panel yang digunakan sudah lain. Saya menilai layar S2 Pro setingkat lebih baik dari Infinix Hot S dalam hal reproduksi warna yang semakin vibrant. Untuk urusan layar, saya yakin tidak ada kendala yang akan kita temui termasuk feel saat digunakan mengetik cepat yang sangat enak. Turun lagi ke bawah, ada 3 buah tombol kapasitif dengan ikon titik saja yang masih tanpa lampu latar. Saya kasih saran nih buat Infinix, sekalian saja deh hilangkan. Mending gunakan on-screen navigation daripada tombol seperti ini. Bukankah Infinix Note series juga sudah menggunakan on-screen navigation? Frame pada sekeliling pinggiran ponsel ini terlihat seperti berbahan metal, padahal bukan. Dua buah list chrome hadir untuk memberi kesan seakan ponsel ini memiliki chamfered metal. Di bagian bawah terdapat sepasang speaker grill, yang salah satunya untuk mikrofon, dan juga ada port micro USB. Di sisi kanan terdapat SIM tray dan tombol power, sementara volume rocker dipindahkan ke sisi kiri. Di bagian atas hanya terdapat port untuk jack audio 3,5 mm. Terakhir kita bahas sisi belakang yang tak saya favoritkan ini. Penampakannya terlihat seperti ponsel dari brand lain sih menurut saya. Infinix Hot S malah terlihat lebih orisinil. S2 Pro memiliki dua list chrome tipis di bagian atas dan bawah back cover yang memisahkan bagian yang terbuat dari logam dengan bagian plastiknya. Susunan kamera, dual LED flash, dan fingerprint scannernya benar-benar mengingatkan saya pada Xiaomi Redmi Note 4. Dan LED flashnya walau ada 2 buah, tetapi memiliki nada warna yang sama. Rasanya sama sekali tak ada yang salah saat saya menggunakan Infinix S2 Pro sebagai daily driver saya selama beberapa hari. Mungkin karena dari awal sudah sadar diri bahwa ponsel terbaru Infinix ini masih mengusung prosesor yang sama dengan produk pertama Infinix yang saya coba 2 tahun lalu. Ya, Infinix masih saja setia dengan MediaTek MT6753. Saya tak tahu pasti alasannya, apakah karena sudah kadung beli banyak dari MediaTek, atau demi memudahkan developer mereka mengembangkan custom UI terbaru Infinix yaitu XOS yang sudah sampai versi 2.2. Nampaknya alasan yang kedua lebih masuk akal, karena beberapa hari setelah unboxing, saya mendapat notifikasi update ke Android 7.0 Nougat secara OTA, walau kemudian sempat gagal download dan saya lanjutkan update dari file lokal. Sejauh yang telah saya coba, Android Nougat berjalan dengan baik di Infinix S2 Pro, menjalankan aplikasi-aplikasi terasa snappy, termasuk saat harus melakukan multitasking. Dalam kondisi idle, RAM yang terpakai mencapai setengah dari total 3 GB RAM yang dimiliki ponsel ini. Pada task switcher, Infinix masih melanjutkan kebiasaannya dengan menampilkan jumlah RAM terpakai, bukan RAM yang tersedia seperti kebanyakan ponsel lainnya. Diajak bermain game casual, tak ada kendala yang saya temui pada Infinix S2 Pro. Pun saat diajak bermain game dengan grafis 3D yang memerlukan respon yang real time, semacam game balap dan endless run masih smooth. Saya tak mencoba menginstal game berat yang ukurannya bergiga-giga sih, karena selain sadar akan kelas di smartphone ini, sayang kuota juga sih. Soal suhu, Infinix S2 Pro juga relatif tak mudah panas. Tapi nggak tahu deh kalau dia lihat mantannya jalan sama pacar baru. Panas juga kali ya. Konsumsi daya baterai dari Infinix S2 Pro tergolong biasa saja. Kapasitas 3000 mAh dari baterainya sanggup mentenagai ponsel ini dari pagi hingga malam. Namun sejauh pemakaian saya, belum pernah menembus 24 jam dalam sekali pengisian daya. Tanpa dukungan fast charging, kita bisa mengisi penuh baterainya dalam waktu sekitar 2 jam. Urusan multimedia, Infinix S2 Pro bisa dibilang biasa-biasa saja. Suara loudspeakernya tergolong lumayan, tapi tidak istimewa. Bahkan agak disayangkan S2 Pro justru tak bisa mendendangkan suara secara stereo, seperti pada Infinix Hot 4 Pro di mana bunyi keluar dari loudspeaker dan earpiece secara bersamaan. Paling tidak pada volume terkencang pun, suara yang dihasilkan tidak sember. Jadi masih sangat bisa dinikmati lah kalau memang Anda tak punya Bluetooth speaker. Fingerprint scanner yang dimiliki Infinix S2 Pro rasanya berukuran sama dengan milik Hot S dulu.
Dan ini menurut saya ukurannya sedikit kurang lega. Untungnya, akurasinya sangat baik serta responsif. Membuka layar dapat dilakukan dengan instan. Sensor ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tombol shutter saat hendak mengambil foto. Meskipun lebih mengedepankan urusan selfie rame-rame, rupanya Infinix tak melupakan kualitas dari kamera utama Infinix S2 Pro ini. Saya sampai takjub saat suatu malam di penghujung akhir pekan, saya sekeluarga pergi makan di kedai tak jauh dari komplek rumah. Dalam kondisi cahaya yang cukup pas-pasan, kamera Infinix S2 Pro mampu memproduksi hasil foto makanan yang detail tanpa noise yang mudah terlihat. Saat kondisi cahaya cukup mah sudah jelas atuh, pasti lebih baik lagi. Namun tak hanya itu, autofokusnya pun tergolong cepat serta memiliki jarak fokus minimal yang cukup dekat untuk dapat digunakan memotret detail bunga misalnya. Digunakan merekam video pun, kamera utama Infinix yang beresolusi 13 megapiksel ini mampu menghasilkan video dengan kombinasi warna yang hidup. Tapi, ada tapinya, kamera ini hadir tanpa bantuan stabilisasi apa-apa, sehingga gerakan sang perekam akan membuat hasil videonya terlihat goyang. Absennya stabilisasi ini berpengaruh juga pada hasil fotonya. Saya sarankan Anda mengambil foto dengan kedua tangan jika tak terbiasa. Saya beberapa kali mendapati foto agak kabur saat satu tangan digunakan memegang objek dan satu tangan lagi menekan tombol shutter di layar Infinix S2 Pro. Kekurangannya sepertinya hanya ini saja sih. Kamera depannya tali 3 uang, hasilnya juga sangat baik, termasuk di kondisi low light. Detail masih dapat ditunjukkan tanpa menghasilkan banyak noise. Lensa ganda pada Infinix S2 Pro bukan dihadirkan untuk menghasilkan selfie yang bokeh. Kedua lensa depan ini beroperasi secara terpisah, di mana satu lensa menghasilkan foto normal, dan lensa lain yang lebih cembung akan menghasilkan foto yang jauh lebih lebar. Mode profesional yang lengkap hadir pada aplikasi kamera bawaannya, namun tak banyak mode dan fitur lain yang bisa kita gunakan. Seberapa baik hasil foto dari ponsel 2 jutaan ini? Silakan cek pada gambar-gambar berikut ini. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Masuk ke kesimpulan, saya yakin begitu Anda mengetahui harga Infinix S2 Pro yang 2,4 jutaan rupiah, setidaknya akan ada dua reaksi yang sangat mungkin Anda lontarkan. Reaksi pertama mungkin kayak gini, wow, Infinix berani juga ya pasang harga, padahal jeroannya gitu-gitu juga. Emang lensa wide semahal itu kah? Atau reaksi kedua yang seperti ini, ya mending HP merek nganu, yang sekarang sudah resmi dong, harga 11-12, tapi udah pakai Snapdragon 625, yang terkenal irit gitu loh. Well, saya tak bisa menyalahkan jika Anda melontarkan salah satu atau bahkan kedua reaksi tersebut. Karena faktanya memang ya, Infinix cukup berani pasang harga untuk produk terbarunya ini. Dan benar juga, saya suka dengan smartphone yang menggunakan prosesor Snapdragon 625. Sekarang kita lihat sedikit dari sisi lain. Model bisnis Infinix sedang berubah, mereka mulai menggarap pasar offline. Selain butuh biaya untuk marketing yang lebih besar, sehingga membuat standar harga smartphone mereka juga meningkat, perlu dicermati bahwa pasar offline tidak terlalu peka dengan spesifikasi jeroan sampai segitu detail. Serius deh, orang yang beli HP dengan datang ke mall atau ke kantor handphone, dikasih lihat HP dengan kamera yang hasilnya bagus, apalagi bisa selfie rame-rame, pasti akan tertarik. Soal spesifikasi, kalau orang itu dibilang ponsel ini sudah octa-core, RAM-nya 3GB, dan internalnya sudah 32GB, mungkin mereka akan tahu apa bedanya dengan octa-core dari vendor lain, boro-boro sampai nanya ke fabrikasinya berapa nanometer. Karena kalau untuk kebutuhan foto-foto dan eksis di sosial media, Infinix S2 Pro sudah cukup banget. Baru akan terasa kurang mumpuni kalau Anda adalah pengguna smartphone dengan kebutuhan gaming berat. Ya, karena selain prosesornya sudah lawas, ketahanan baterainya juga akan terasa kurang kalau buat gamer mah.
Seharusnya Infinix menyasar konsumen wanita dengan kelebihan yang dimiliki oleh Infinix S2 Pro ini. Tetapi entah kenapa mereka malah memilih untuk menjual dua varian warna saja di Indonesia, yaitu hitam dan biru. Padahal dari total 5 pilihan warna yang tersedia, ada dua warna yang cukup feminim yaitu gold dan rose gold. Nah, sekarang sudah tahu kan siapa yang akan puas kalau pakai Infinix S2 Pro dan siapa yang mungkin sebaiknya cari alternatif lain? Oke. Kalau gitu gimana kalau habis ini nggak usah flaming dengan bilang mending inilah, mending itulah, ini mah jelek lah, harga segitu masa beginilah. Ada pepatah Sunda yang bilang, wantun galeh, teu wantun ulah geuleuh. Kalau cocok ya beli, nggak cocok ya udah, nggak usah ribut. Indonesia nggak butuh debat kusir lainnya kok, rasanya sudah terlalu banyak deh. Oke, be nice to others ya guys. Demikian review dari Infinix S2 Pro ini, semoga mencerahkan. Dari Kota Garut, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.